Halo, perkenalkan nama saya Ternanci Isabel Selan dengan NIM 19010611119 kelas B mata kuliah Kimia Lingkungan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar saya, yaitu kekeringan yang terjadi di Kecamatan Kualin dan Kolbano. Latar belakang: pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan di sekitarnya, yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah semi-arid dengan tingkat curah hujan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2011 hingga tahun 2015 cenderung berada dalam klasifikasi ringan hingga sedang, antara 11 mm hingga 110 mm per bulan. Demikian pula jumlah hari hujan yang semakin menurun. Musim kemarau mencapai 8-9 bulan. Hal ini mengakibatkan kekeringan hampir sepanjang tahun 2014 dan 2015. Yang berikut, kondisi lingkungan tidak mampu mendukung keberlanjutan pertanian dan ketersediaan air bersih untuk masyarakat. Sumber air bersih masyarakat sangat terbatas yang didapatkan dari mata air sumur dan atau sungai. PDAM belum mampu memberikan layanan distribusi air secara menyeluruh kepada masyarakat karena kondisi wilayah yang berbukit-bukit. Pada musim kemarau, masyarakat harus berjalan kaki 3-5 km dan antri untuk mendapatkan 20-40 liter air bersih dengan waktu 3-4 jam. Dengan kondisi alam dan lingkungan demikian, masyarakat di Kabupaten TTS masih bertahan atau tinggal di daerah mereka. Ini dikarenakan mereka menganggap bahwa itu adalah tempat peninggalan leluhur mereka. Nah, latar belakang pemilihan Kecamatan Kualin dan Kolbano adalah dengan adanya persoalan kelaparan yang terjadi di beberapa kecamatan yang terletak di bagian selatan Kabupaten TTS, di antaranya 2 kecamatan tersebut, yaitu Kualin dan Kolbano. Kelaparan terjadi akibat hujan yang hanya turun 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada tahun 2015, yaitu di bulan Juni dan Desember. Sedangkan pada tahun 2014 hanya turun 4 kali dalam setahun. Hal ini berdampak tidak tersedianya jagung sebagai makanan pokok masyarakat akibat kekeringan berkepanjangan dengan pola pertanian mengandalkan air hujan pada musim penghujan. Ketika hujan tidak turun, maka mereka tidak dapat memulai masa tanam. Sebaran volume dan intensitas hujan di Kabupaten TTS tidak merata, yaitu di wilayah bagian barat dan bagian utara curah hujannya relatif tinggi, kemudian bagian tengah relatif sedang, dan makin ke wilayah timur dan selatan semakin berkurang. Musim hujan berkisar selama 4 bulan, yaitu pada bulan November sampai Februari, sedangkan 8 bulan lainnya, yaitu bulan Maret sampai Oktober, merupakan musim kemarau. Untuk mengatasi masalah kekeringan, masyarakat melalui Musyerbang pada tahun 1998 dan 2013 mengusulkan pembuatan sumur bor. Namun, hingga pada tahun 2013 belum terrealisasi. Menurut informasi dari aparat desa, rencana sumber daya pembangunan sumur bor akan dialokasikan dari dana desa yang diperoleh pada tahun 2015. Penyebab terjadinya kelangkaan air, yaitu perilaku manusia menyebabkan kelangkaan sumber daya melalui 3 prinsip. Yang pertama, manusia dapat mereduksi kualitas dan kuantitatif sumber daya sangat cepat dibandingkan dengan sumber daya tersebut dapat memperbaharui dirinya. Fenomena ini mengacu kepada konsumsi sebuah sumber daya kapital. Kedua, sumber pertumbuhan penduduk adalah sumber terjadinya kelangkaan sumber daya air pada masa sekarang dinikmati oleh sebagian besar manusia. Ketiga, ketika sumber daya air semakin terbatas akibat pertumbuhan penduduk, maka terjadi perubahan distribusi antara masyarakat dan sumber daya air dikuasai oleh beberapa orang.
Kelangkaan air dapat disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor atau hanya satu faktor. Nah, dampak dari kelangkaan air ini yang pertama adalah dampak pada bidang pertanian. Nah, pada bidang hujan hanya turun 2 kali selama tahun 2015, yaitu bulan Juni dan Desember. Nampak tanaman jagung tidak tumbuh dan kebanyakan tanaman pisang mati akibat kemarau yang panjang. Permasalahan ini sempat terjadi pada tahun 2015, mendorong masyarakat mengganti jagung dengan makan putak atau pohon gewang. Dampak yang kedua itu dampak pada bidang peternakan. Saat musim kemarau, sejumlah peternak di Kecamatan Kualin, Kabupaten TTS, Nusa Tenggara Timur mengeluh hewan ternak mereka kurus. Khusus di wilayah Kecamatan Kualin, dampak kekeringan sangat dirasakan oleh masyarakat akibat jarang terjadi hujan. Rumput-rumput dan pohon-pohon daunnya berguguran. Hal ini terancam bagi peternakan warga setempat. Dampak yang ketiga adalah dampak pada bidang kesehatan. Salah satu dampak kekeringan yang harus diwaspadai adalah kurangnya sumber air minum. Jika sumber air minum tidak tercukupi dengan baik, manusia akan mengalami dehidrasi yang mana sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Selama ini manusia bisa bertahan beberapa hari tanpa makan, namun manusia tidak bisa bertahan lama akibat tidak minum. Kehidupan masyarakat yang dilanda kekeringan pun akan terancam. Nah, solusi dampak kekeringan di Kualin dan solusinya perlu diperhatikan tidak hanya oleh pemerintah saja, namun juga masyarakat, sehingga masyarakat dan pemerintah bahu-membahu mengatasi kekeringan yang sedang terjadi di Indonesia. Berikut ini adalah solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi kekeringan. Yang pertama adalah membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi, pembuatan waduk buatan di beberapa daerah, memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konservasi lahan maupun air, melakukan sosialisasi untuk penghematan air, dan yang terakhir adalah reboisasi hutan dan penghijauan di daerah pemukiman warga maupun di jalan. Demikian presentasi saya, terima kasih.